Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anakku. Selamat datang di SMK Negeri 2 Gedang Sari. Perkenalkan, nama Ibu Yunisri Wahyuni. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang kurikulum di SMK Negeri 2 Gedang Sari. Sekali lagi, Ibu ucapkan selamat karena telah menjadi bagian dari SMK Negeri 2 Gedang Sari untuk meraih kesuksesan. Anak-anakku yang berbahagia, bagian pertama yang akan Ibu sampaikan adalah visi SMK Negeri 2 Gedang Sari. Apa sih visi itu? Visi sekolah adalah cita-cita bersama dari warga sekolah. Tentunya cita-cita ini dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah. Cita-cita SMK Negeri 2 Gedang Sari adalah mewujudkan SMK yang menghasilkan SDM berkarakter, kompeten, mampu bersaing di pasar global, dan berwawasan lingkungan. Berikutnya, misi SMK Negeri 2 Gedang Sari. Misi adalah sesuatu atau hal yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Ada 6 misi SMK Negeri 2 Gedang Sari. Anak-anakku nanti bisa membacanya, nggih. Bisa dibaca sendiri supaya cepat kita lanjut ke materi tentang struktur kurikulum baik untuk jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Akuntansi dan Keuangan Lembaga, dan jurusan Tata Busana khususnya di masa pandemi. Di SMK, mata pelajaran terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok muatan nasional. Di semua jurusan, baik otomotif, akuntansi, dan tata busana akan belajar mata pelajaran yang ada di muatan nasional. Di sana ada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, ada pelajaran PPKN, ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan pelajaran bahasa Inggris. Coba diperhatikan, untuk pelajaran sejarah, berarti nanti kalian hanya akan belajar di kelas 10, di kelas 11 dan 12-nya tidak lagi belajar sejarah Indonesia. Berikutnya, untuk kelompok 2, yaitu kelompok muatan kewilayahan. Di kelompok ini, kelompok muatan kewilayahan ini, kalian akan belajar 3 mata pelajaran. Ada seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dan juga belajar bahasa Jawa. Di sana nanti bisa diperhatikan, oh saya belajar seni budayanya di kelas berapa saja sih? Oh ternyata dilihat ada di kelas 10, hanya ada di kelas 10. Kalau pelajaran penjaskesnya di kelas berapa ya? Oh ternyata hanya ada sampai kelas 11. Bagaimana dengan yang bahasa Jawa? Oh ternyata pelajaran bahasa Jawa akan dipelajari mulai dari kelas 10, 11, sampai juga kelas 12. Anak-anakku, ada enggak yang tahu apa makna angka di samping
mata pelajaran itu. Jadi misalnya seni budaya ada dua. Itu maksudnya apa? Atau misalnya bahasa Jawa, 2 semua. Ada yang bisa menjawab? Pinter. Jadi maksudnya 2 itu adalah jam pelajaran yang akan diperoleh selama 1 minggu. Jadi kalian akan belajar seni budaya 2 jam pelajaran dalam 1 minggu. Begitu juga dengan penjaskes dan juga bahasa Jawa. Struktur yang Ibu sampaikan ini berlaku untuk masa pandemi COVID-19. Oke, kita lanjut ke berikutnya, kelompok C. Kelompok C itu nanti terbagi lagi menjadi 3, ada C1, C2, dan C3. Untuk C1, yang C tadi adalah muatan peminatan kejuruan. Untuk C1, ini yang Ibu bahas dulu untuk jurusan otomotif ya. Jadi untuk C1, dasar bidang keahlian, di kelas otomotif atau di jurusan otomotif nanti akan belajar simulasi dan komunikasi digital. Lalu belajar juga fisika dan kimia. Di jurusan lain bagaimana? Nanti akan punya mata pelajaran tersendiri, tetapi yang sama hanya 1 ya, nanti dari C1 itu yang sama hanya simulasi dan komunikasi digital. Berikutnya, ini masih yang TKR ya. Yang C2, dasar program keahlian. Di sana ada 3 mata pelajaran. Ada gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, dan pekerjaan dasar teknik otomotif. Jamnya sudah jelas tertera di sana, nanti bisa dibaca lagi. Berikutnya ada C3. C3 itu kompetensi keahlian. Ada 3 mapel untuk mata pelajaran otomotif. Jadi mulai dari pemeliharaan mesin kendaraan ringan, jamnya besar-besar ya anak-anak ya. Jadi ada 6 jam, lalu untuk kelas 12 ada 7 jam. Jadi untuk semester 1 ataupun semester 2, jamnya tertera sesuai dengan yang Ibu sampaikan. Oke, kita lanjut untuk jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi dan keuangan lembaga untuk mapel muatan nasionalnya masih sama. Lalu kita lanjut untuk mapel yang langsung yang C saja ya, C. Karena A dan B-nya sama, maka kita langsung yang ke C. C itu ada 4 mapel. Jadi akan belajar SIMDIK atau simulasi dan komunikasi digital, belajar ekonomi bisnis, belajar lagi administrasi umum, dan mapel IPA. Jadi nama pelajarannya itu. Untuk C2, nanti di sana ketemu mata pelajaran etika profesi, aplikasi pengolah angka atau spreadsheet, ada akuntansi dasar dan perbankan dasar. Jadi ada 4 mapel, ketemunya di mana? Di kelas 10. Yang terakhir untuk akuntansi atau C3. Di sana nanti ada 6 pelajaran. Jadi mulai dari kelas 11 sampai 12, kalian akan belajar praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, belajar praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah, belajar akuntansi keuangan, komputer akuntansi, administrasi pajak, dan terakhir belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi semua jamnya tertera sesuai yang ada di slide ini. Selanjutnya kita ke jurusan tata busana. Untuk anak-anak yang belajar di jurusan tata busana, C1-nya nanti bertemu dengan mapel SIMDIK,
IPA terapan, dan mapel kepariwisataan. Sedangkan untuk C2-nya belajar tentang pengetahuan dasar tekstil, dasar desain, pembuatan pola, lalu ada teknologi menjahit. Sedangkan di C3 ini nanti untuk kelas 11 dan kelas 12 nanti bertemu dengan mata pelajaran desain busana, pembuatan hiasan busana, pembuatan busana custom made, pembuatan busana industri, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi untuk C3 ini di semua jurusan bertemu dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi anak-anakku kalau milih sekolah di SMK, mungkin pelajarannya memang lebih banyak dari teman-teman yang belajar di SMA. Yang jelas, ini semua untuk membekali baik pengetahuan maupun keterampilanmu saat belajar di SMK. Berikutnya sepintas atau sedikit saja Ibu sampaikan tentang pengaturan beban belajar di masa pandemi. Jadi selama pandemi ini pembelajaran jarak jauh dilaksanakan secara online melalui Google Classroom. Nanti secara teknis akan disampaikan tersendiri ya anak-anak. Berikutnya lagi untuk 1 jam pelajaran di masa pandemi itu dilaksanakan selama 35 menit. Dan Ibu berharap semoga semua peserta didik dapat berkomunikasi atau intens menjalin komunikasi kepada wali kelas dan guru mapel, khususnya terlebih lagi bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam hal pembelajaran. Anak-anakku, untuk kriteria kenaikan kelas nanti bisa dibaca sendiri ya anak-anak ya. Yang jelas ini harus menjadi poin penting juga yang harus anak-anakku tahu. Jadi di sana misalnya Ibu ambilkan di urutannya paling bawah. Peserta didik wajib mengikuti PTS, PAS, dan PAT. Jadi apapun itu berarti anak-anakku harus syaratnya salah satunya adalah mengikuti ujian itu. Berikutnya, bagi peserta didik kelas 11 harus mempunyai nilai PKL apabila PKL bisa dilaksanakan minimal batas kriteria ketuntasan minimal atau nilainya batas KKM. Dan PKL ini khusus untuk masa pandemi, pengalaman tahun sebelumnya harusnya direncanakan 6 bulan, tetapi karena pandemi bisa dilaksanakan hanya 3 bulan saja. Berikutnya lagi, mohon maaf kalau Ibu sampaikan dari bawah ya anak-anak ya, karena tulisannya terlalu kecil, tidak tampak jelas gitu. Berikutnya, bagi peserta didik kelas 10 wajib mempunyai nilai ekstrakurikuler BTA khusus yang beragama Islam dan pramuka dan nilainya minimal baik. Berikutnya, tidak memiliki nilai mata pelajaran C1, C2, dan C3 atau mata pelajaran produktif yang masing-masing nilai baik itu pengetahuan dan atau keterampilannya itu di bawah KKM atau mendapat predikat D. Jadi harus KKM kalau untuk mapel produktif. Berikutnya, mata pelajaran wajib yang A dan B itu sekurang-kurangnya 70% dari masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilannya itu tidak di bawah KKM. Berikutnya lagi, tidak terdapat nilai lebih kecil sama dengan 54
untuk seluruh mata pelajaran. Oke, berikutnya lagi memiliki sikap sekurang-kurangnya baik. Ya, jadi nilai sikapnya itu baik sesuai dengan kriteria yang nanti ditetapkan oleh sekolah. Nah, yang paling penting salah satunya adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada tingkatnya masing-masing. Jadi kalau kelas 10 berarti telah melaksanakan seluruh pembelajaran selama berada di kelas 10. Pesan Ibu satu saja. Karena Ibu guru mata pelajaran bahasa Inggris, maka Ibu ambilkan satu kalimat gitu ya, satu potongan kalimat, put first things first. Apa maksudnya? Maksudnya sudah Ibu terjemahkan di bawah. Ya, jadi bahasa kata lainnya prioritize and do the most important things first. Jadi Anda sebagai pelajar, Anda sebagai peserta didik harus memprioritaskan dan melakukan hal-hal yang terpenting itu terlebih dahulu. Karena di masa pandemi ini banyak sekali kendala belajar itu sebenarnya terjadi karena anak-anakku kurang memprioritaskan hal-hal mana yang penting, yang terpenting di dalam keseharian. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, selamat bergabung di SMK Negeri 2 Gedang Sari. Mari maju bersama SMK Negeri 2 Gedang Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.